Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam renungan bersama pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Injil Markus pasal 12, mulai ayat 18 sampai ayat 27. Kita akan membaca dan merenungkannya, dan sebelumnya kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih dan hikmat bagi kami bersyukur karena Engkau selalu menolong kami yang terbatas ini untuk memahami keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Tuhan kepadanya, firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, kita bersyukur karena bagi kita, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, akan menerima kebangkitan setelah kematian dan masuk dalam kehidupan yang penuh kasih bersama dengan Tuhan dan menghargai kehidupan. Namun, jangan salah pikir tentang telah menerima kebangkitan ya. Ada kesalahan yang beredar, yakni bahwa iman telah menerima kebangkitan kelak membuat orang hanya memiliki dan memikirkan kehidupan setelah kematian. Untuk kehidupan setelah kematian ini, mestinya kita tidak perlu repot. Kita serahkan saja pada Dia, Sang Pemilik kehidupan kelak. Apa dan bagaimana kehidupan setelah kematian adalah menjadi urusan Dia. Lagi pula jika kita yang memikirkannya, kita tidak akan sanggup. Kehidupan setelah kematian bukan kompetensi kita.
terdapat banyak misteri di dalamnya. Kesalahan yang mungkin terjadi seperti di atas juga diperlihatkan oleh beberapa orang Saduki yang datang kepada Yesus. Dalam bacaan Alkitab hari ini, para Saduki itu telah menggunakan cara berpikir manusia terbatas untuk memahami kehidupan setelah kematian yang adalah misteri itu. Sehingga mereka jadi tidak percaya. Sangka mereka dalam kehidupan setelah kematian, manusia memiliki pola dan cara yang sama seperti pola dan cara kehidupan mereka sendiri di dunia ini. Para Saduki ini menyebut diri cerdik pandai. Namun cara berpikir mereka sangat sempit. Bayangkan saja, mereka hanya memikirkan kehidupan setelah kematian dari pola dan tradisi kehidupan mereka sendiri. Tentu saja ini menjadi sangat sempit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, belajar dari hal di atas, kita juga seringkali jatuh pada kesalahan yang sama dengan para Saduki itu, mirip-mirip sama. Yakni ketika kita hendak memaksakan pola kehidupan dan cara berpikir kita melulu. Manusia yang lemah dan terbatas ini dalam kehidupan yang tak terbatas yang Tuhan sediakan bagi kita. Kehidupan yang tak bisa selalu ditentukan oleh aturan atau tradisi bahkan agama kita dalam kehidupan setelah kematian telah mengajari kita bahwa masih banyak sekali dan sangat luas serta dalamnya kehidupan ini. Bahkan saudara-saudaraku, di sini saat ini ketika kita masih bernafas, kehidupan ini sangat luas dan sangat dalam. Nah, saudara-saudaraku, sikap terbuka pada kebenaran dan pekerjaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan ini membuat kita menjadi respect dan menghormati dan menghargai segala bentuk kehidupan dan usaha yang mengiringinya yang berpadanan dengan kecintaan pada seluruh ciptaan Tuhan. Pendeknya adalah, jika kita menghendaki kehidupan setelah kematian, maka kita akan menghargai dan mengusahakan setiap kehidupan di dunia ini, sekarang ini. Sikap di atas ini menjadi penting, sikap yang menghargai itu menjadi penting agar kita melihat dan mengisi kehidupan sekarang dan di sini itu dengan penuh syukur. Ada orang-orang yang memandang kehidupan ini sebagai tempat dan saat yang jahat, yang tidak bisa melihat kekuasaan dan kebaikan Tuhan di dalamnya. Mereka ini lalu cuma memikirkan kematian yang membebaskan mereka, dan mereka dipenuhi keinginan untuk menghukum semua orang di dunia ini yang jahat. Alhasil, jadilah mereka ini teroris karena semua orang yang berbeda itu dianggap jahat. Teroris ini adalah penghancur orang-orang lain yang tidak memiliki pola dan cara berpikir dan merasa yang sama dengan mereka. Tentu kita para pengikut Kristus tidak demikian. Kehidupan setelah kematian yang Tuhan berikan membuat kita bersyukur. Bersyukur atas kehidupan abadi yang Tuhan berikan kepada kita, namun juga dapat bersyukur atas kehidupan ini di sini dan saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, dalam bersyukur atas kehidupan kini di sini dan saat ini, kita akan melihat
berbagai kesempatan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Banyak kebaikan dalam kehidupan ini. Kita akan terus mencari kesempatan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Syukur ini membuat kita juga melihat banyak kebaikan dalam kehidupan yang kita jalani oleh sesama kita dengan cara dan pilihan yang berbeda dengan kita. Mengetahui bahwa pemahaman dan pola kehidupan yang kita miliki ini sangat terbatas karena keterbatasan kita sebagai manusia, kan, membuat kita tidak suka menghalau dan mengubah diri menjadi bengis atau kejam pada mereka yang memilih pemahaman dan pola kehidupan yang berbeda. Kita memilih untuk dikuasai kasih Tuhan. Juga kepada mereka yang berbeda dengan kita, yang memiliki pilihan berbeda dengan kita. Kita dapat hidup bersama sebagai sesama dalam kehidupan yang mengasihi seluruh ciptaan, seluruh kehidupan di dunia ini, manusia dan alam ciptaan Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, cara kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan kekal bagi kita. Selama Tuhan bersama kita dalam kehidupan yang membawa kita pada kasih satu kepada yang lain, di tengah perbedaan kita, melampaui tembok dan pola kebiasaan kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang meyakini juga bahwa kita sedang berjalan menuju kehidupan abadi, menuju kehidupan kekal. Amin.